Halo guys, cari tempat nongkrong atau tempat olahraga? Atau kamu cari dua-duanya? Bingung mau kemana? Langsung aja yuk datang ke Arsari Cafe. Di sana kamu bisa nongkrong sekaligus olahraga memana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten YouTube aku, Yuk Ijar bersama Widya. Sebelumnya terima kasih banyak sudah untuk menonton konten ini ya. Dan langsung aja, saya di sini ada seorang narasumber. Dia wanita yang baru berusia 20 tahun. Tapi dia bukan asli sini. Dia akan cerita tentang bagaimana hidupnya berada selama ini. Dia hidup di jalanan. Bagaimana kehidupan dia, kenapa dia bisa sampai di jalanan, dan apa aja pengalaman dia selama hidup di jalanan, sampai akhirnya datang hidayah ke diri dia dan memutuskan untuk bertobat. Kali ini hadir bersama kita, nggak usah sebut saja namanya ya, langsung aja kita wawancarai narasumber aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, dan sebelumnya terima kasih sudah mau jadi narasumber aku, mau berbagi cerita di sini ya. Dan sekali lagi tujuan kita insya Allah siapa saja nanti yang menonton kisah dari kamu supaya bisa merubah pikiran jalan hidup seseorang, semoga aja tujuannya kan seperti itu, ya kan? Jadi gini teman-teman, kemarin dia datang ke saya. Awalnya dia ngelamar pekerjaan, terus saya tanya dia tinggal di mana. Dia bilang dia bukan asli Solo. Terus saya tanya kalau gitu di Solo tinggal di mana? Dia bilang nggak ada tempat tinggal. Jadi beberapa hari dia tidur di jalan, dan makan pun dia minta dari warung ke warung. Dia datang bersama cowoknya, akhirnya saya panggil dia sama cowoknya untuk datang. Terus habis itu saya tanya-tanya sebelum saya pekerjakan dia di warung saya. Gitu ya, ditanyakan kayak gitu. Jadi dia emang pergi dari rumahnya sama cowoknya, ya kan? Karena alasan klise cinta mereka tidak direstui sama kedua orang tuanya. Bisa diceritain nggak awalnya kamu pergi dari rumah yang sekarang ini kenapa? Karena ada masalah sama keluarga. Masalah sama keluarga. Terus? Ya. Terus saya untuk niat pergi dari rumah mencari pekerjaan. Karena saya itu putus sekolah. Kamu putus sekolah? Iya. Jadi tamatan apa sekolahnya? SMP. Tamatan SMP. Iya. Jadi sempat SMA, terus keluar. Ya. Kamu putus sekolah karena apa? Masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Ya. Maaf, berarti kamu dari keluarga kurang mampu ya? Iya. Kalau boleh tahu, orang tua kamu kerja sebagai apa? Kalau bapak saya sebagai buruh. Buruh. Iya. Terus? Kalau ibu saya cuman ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Terus saudara kamu berapa? 2. Kamu anak nomor? Pertama. Anak pertama. 2 adikmu cowok, cewek? Cewek cowok. Cowok sama cewek? Iya. Yang kamu ceritain kemarin bahwa adikmu yang terakhir itu, maaf, bisa dibilang cacat, bener? Iya. Nggak bisa jalan? Nggak bisa. Oke. Itu kan apa? Kekurangan gizi atau apa? Kelebihan darah putih. Kelebihan darah putih? Iya. Oh gitu. Jadi emang umur berapa itu adiknya? Umur 12. 12 tahun? Iya. Nggak sampai umur 12 benar-benar nggak bisa jalan ya, lumpuh ya? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Oke. Jadi kamu putus sekolah dari SMA karena ekonomi. Terus tapi yang kamu ceritakan kemarin, kamu termasuk anak yang anak yang nakal ya dari usia SMP. Bisa ceritain nggak kenakalan kamu itu? Saya udah berani sama orang tua.
Berani sama orang tua, sama ibu juga? Iya. Sering ngelawan gitu? Iya. Contohnya seperti apa? Berkata kasar. Kamu kasarin kata-kata ke ibu kamu. Iya. Terus? Terus apa? Gimana? Ya sering marah-marah. Terus apa? Intinya sering berantem sama Iya, ibu, sering. sering kamu marahin, bentak ibu kamu, kamu marahin, berani durhaka gitu ya kamu ke orang tua. Yang menyebabkan kamu berani sama ibu kamu tuh apa? Apa karena setelah kamu hidup di luar, bergaul dengan apa ya anak-anak nakal gitu, sehingga kamu menjadikan kamu berani sama orang tua kamu? Atau Semenjak saya main dengan cowok-cowok yang apa? Ya kayak anak jalanan, suka mabuk-mabukan. oh, semenjak kamu main sama anak-anak jalanan, ya kan? Terus ikut pergaulan mereka, akhirnya kamu jadi berani sama orang tua, Iya. ya kan? Terus selain berani, kenakalan apa lagi yang seperti yang kamu ceritakan kemarin, bahwa SMP kamu sempat hamil, Iya. akhirnya kamu kena seks bebas itu lagi ya, Iya. hamil anak pertama, Iya. tanpa dinikahi sama pacar kamu. Iya, tanpa Itu nikah. ceritanya gimana? Itu apa? Kenal lewat sosmed. Kamu kenal sama pacarmu itu lewat sosmed, terus? Iya. Terus ketemu, main, terus lama-lama melakukan Hubungan seksual. Iya. Ya. melakukan seksual itu setiap hari. Setiap hari, maaf, berarti kamu berzina sama cowok itu ya? Iya. Sampai akhirnya kamu hamil itu. Setelah hamil, Setelah hamil terus langsung apa? Pacarnya saya itu langsung pergi. begitu Jadi tahu nggak- hamil, dia nggak tanggung jawab, dia langsung pergi. Ya. Akhirnya kamu hamil tanpa ada yang nikahin. Iya. Dan sampai sekarang kamu nggak tahu cowoknya itu di mana. Nggak tahu. Dan juga nggak pernah lihat anaknya atau apa segala macam. Ya. Nggak pernah. Berarti kan setelah kehamilan waktu kamu SMP kelas 2 itu, udah kamu hamil, kamu lahir masih ikut orang tua? Masih. Masih ikut orang tua kan? Habis itu kamu nakal lagi? Iya. Bergaul sama apa? Nak-nak itu mabuk. Berarti justru kejadian kamu dihamilin sama orang, akhirnya kamu ibaratnya bisa hamil nganggur kayak gitu, itu nggak menampar kamu. Maksudnya, oh berarti aku ke depannya harus hati-hati nih. Aku harus jangan sampai terjadi kayak gini nih. Itu nggak ada ya? Nggak ada. Justru semakin membuat kamu itu terjumus lagi untuk kedua kalinya. Terus yang kedua kalinya lebih parah. Ya kalinya ya lebih Kamu parah. sering tinggalin rumah. Saya tinggalin rumah, tinggalin anak saya sama orang tua demi untuk pacar yang 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 baru. ini. Ya. Jadi umur 12 tahun ini SMP kelas 2 dia hamil, tapi lelakinya nggak bertanggung jawab, akhirnya anaknya dia urus sendiri. Tapi justru setelah dia melahirkan, bukannya dia untuk jadi pelajaran hidupnya, malah dia tinggalin anaknya sama orang tuanya untuk hidup bebas lagi di jalanan. Betul. iya Dan dia kemarin cerita bahwa, ceritain dong yang kamu ceritain ke aku kemarin, bahwa selama di jalanan itu kamu katanya kena penyakit kelamin, betul? iya Jadi di vaginanya itu teman-teman kena apa? ada itu bakteri Ada bakteri sama jamur. sama jamur yang diakibatkan dia ini sering gonta-ganti pasangan ya? Iya. Ya, jadi kan dia ikut di jalanan itu kamu kayak, maaf ya, nih bahasanya agak kasar, kayak digilir gitu ya. Maksudnya gonta-ganti yang bisa sama cowok ini, dipakai ini, besoknya dipakai lagi
beberapa hari dipakai lagi sama orang lain kayak gitu ya. Iya, gonta-ganti. Jadi bener ya kayak digilir gitu ya kamu. Itu bisa akhirnya karena dia hari ini dipakai si A, mungkin beberapa hari dipakai sampai berapa cowok itu? 10 cowok. Sampai 10 cowok. Jadi emang bener-bener digilir ya, bener dipakai dia gitu, dan akhirnya akibat dari itu semua dia kena penyakit di kemaluannya dengan ada bakteri dan jamur. Terus waktu kamu periksa ke dokter tuh, dokter waktu itu bilang apa? Hampir terkena HIV. Nah, jadi ketika dia dibawa ke dokter, dokter bilang bahwa dia hampir kena HIV, AIDS. Itu untung aja dia ketahuannya lebih cepat ya. Iya. Itu adalah karena seringnya itu tadi ya, gonta-ganti pacaran. Jadi kalau emang di jalan kebanyakan emang kayak gitu ya, maksudnya. Iya. Terus kayak gitu, Mas habis kena sakit itu ada kapok nggak sih gitu, atau takut nggak sih, atau masih lagi? Ya ya takut kalau sampai terjadi itu kena HIV. Enggak, maksudnya setelah itu kamu masih tetap berzina, masih tetap melakukan hubungan sama orang setelah kena penyakit itu? Masih enggak? Iya, dulunya. Tapi sekarang udah nggak mau, pengennya tuh pengen berubah jadi yang lebih baik lagi. Iya, maksudnya nggak, maksud saya tuh habis kamu kena penyakit itu, ya kan? Itu kan beberapa bulan yang lalu, ya kan? Kamu divonis bahwa di kemaluanmu kena bakteri dan jamur karena seringnya kamu sampai sama 10 orang itu. Gonta-ganti terus sama cowok itu kan, banyak digilir sama cowok itu sampai 10 orang, akhirnya mengakibatkan kamu kena penyakit kelamin, ya kan? Iya. Setelah itu, sebelum ini, itu kamu masih lagi nggak? Masih. Tetap nekat masih melakukan yang seperti itu, walaupun kamu udah sakit. Sampai akhirnya kamu datang sama cowokmu yang sekarang itu ya? Iya. Ya, bisa ceritain nggak awal kamu jumpa cowoknya yang sekarang ini? Awalnya tuh dulu cuman dari temen main, terus ketemu, ngobrol bareng, main, terus pacar saya itu ngajak berhubungan seks. Pacar kamu yang sekarang ini ngajak hubungan seks lagi, dan kamu mau lagi. Itu posisi berarti kamu pergi ninggalin anak sama orang tuamu hanya untuk seorang laki. Kamu nggak urus anakmu, kamu nggak urus dia makan apa hari ini, kamu nggak kerja untuk dia, tapi justru kamu pergi hanya untuk lelaki, dan itu masih tetap kumpul kebo. Iya. Itu perasaan kamu sebagai seorang ibu nih ya, maaf, kita sama-sama ibu. Waktu ninggalin anak terus lebih mementingkan cowok lain, itu nggak ada perasaan apa-apa gitu? Maksudnya sedih atau apa kayak gitu? Ya sedih karena kenapa aku harus lebih mementingkan orang lain ketimbang sama orang tua sendiri, sama anak sendiri. Yang membuat kamu untuk lebih ibaratnya meninggalkan anak kamu terus sama lelaki itu apa sih? Apa karena jiwa muda kamu tuh ya masih ingin seneng-seneng atau apa gitu? Bener gak kayak gitu? Iya. Karena jiwa kamu yang masih seneng-seneng itu ya. Jadi ketika punya anak merasa belum siap, merasa tertekan kayak gitu. Terus sekarang kondisi orang tua kamu yang masih harus ngurus anaknya yang lumpuh, umur 12 tahun nggak bisa jalan, sekarang masih dibebani dengan anakmu lagi itu. Iya. Itu kamu nggak ada rasa kasihan ke orang tua atau gimana kayak gitu? Sebenarnya saya tuh kasihan sama orang tua, terus kasihan sama anak juga. Cuma sebatas kasihan? Ya pengennya
nggak terulang lagi, tapi terulang lagi kan Iya. sekarang ya. Terus yang memutuskan kamu untuk pergi dari kota kamu ke Solo, bahkan di Solo tuh kamu tidur sama cowok kamu tuh di emperan toko, makan minta kayak gitu. Kok kamu bisa kayak gitu tuh kenapa? Maksudnya Kak, dipandang orang itu kan kayak pemulung, kayak gelandangan kayak gitu. Kamu nggak ada perasaan malu atau apa gitu? Nggak ada ya? Yang penting kan aku cinta sama dia, jadi aku nggak apa-apa lah kayak gitu. iya, Jadi intinya bahwa kamu jatuh cinta, logikamu menutupi tertutup. Kamu dibutakan sama cinta. iya, Sampai kamu rela ibaratnya gelandang kayak gitu, ninggalin anak kamu, ninggalin orang tua kamu yang dari SMP kamu udah berani sama dia. Terus kamu lebih memilih hidup sama cowok di jalan, tidur di emperan toko, jajan minta ini makan minta orang. Terus tiba-tiba yang membuat kamu untuk atau ada nggak kejadian atau hal yang membuat kamu diteguri sama Gusti Allah sampai akhirnya kamu pengen bertobat gitu? Apa yang ada kejadian apa atau ada apa gitu loh? ya dari saran orang lain. Jadi apa? Agak keras. Saran orang lain. Saran orang lain maksudnya? Saya itu suruh pulang aja. Suruh pulang, hidup sama orang tua, ngurusin anak, terus cari pekerjaan yang halal. Jangan terus-terusan pergi dari rumah. Tapi kamu masih tetap nasihat orang lain itu nggak kamu hirauin kan? Sama sekali nggak kamu hiraukan kan? Terus akhirnya yang sekarang kamu putuskan, oke lah, aku juga udah pingin sholat, aku juga udah pingin tobat, aku udah nggak ingin berzina lagi. Setelah ini aku ingin minta maaf ke orang tua. Itu apa yang membuat kamu, maksudnya mendapat hidayah kayak gitu tuh awalnya tuh dari apa gitu? Saya itu jalan berdua sama pacar saya, mau nyari kerja. Waktu di Solo ini? Aku di Solo. Oh, di Solo. Jadi kamu tuh dari kota kamu ke Solo tuh naik bis ya? Iya, naik bis. Habis itu dari terminal kamu cari kerjaan keliling Solo itu jalan kaki? Iya, Tanpa uang sepersen pun? Tanpa bawa uang. Tanpa bawa uang. Jadi kemana-mana sampai kamu tuh ke daerahku, dari Totonadi ke Tipes itu kan cukup jauh ya teman-teman. Maksudnya kalau jalan tuh bisa 1 jam lebih. Itu tanpa uang sepersen pun ya? Iya. Selama ini kamu tinggal di sini tuh kesana kemarin jalan kaki? Iya, jalan kaki. Terus? Tanpa bawa uang. Tanpa bawa uang. Habis itu? Terus saya niatan untuk datang ke tempatnya Mbak Widya untuk melamar pekerjaan. Ya, kamu datang ke aku ya. Jadi siang-siang itu sekitar jam 11 dia itu datang ke saya untuk mencari pekerjaan. Sebelumnya ada sih doa sama Allah untuk dikasih kayak gitu, ada nggak? Ada. Saya itu di jalan berdoa meminta sama Allah untuk saya ingin berubah menjadi yang lebih baik lagi, mencari pekerjaan yang halal. Dengan doa-doa itu saya juga nggak tahu, tiba-tiba kok saya suruh datang ke tempatnya Mbak Widya. Yang nyuruh cowok kamu coba masuk warung situ lamar pekerjaan gitu ya? Terus saya disuruh sama pacar saya untuk datang ke tempatnya Mbak Widya. Terus saya datang bilang sama Mbak Widya, di sini ada pekerjaan tidak? Terus
Mbak Widya bilang kalau apa belum ada, tapi terus saya itu ditanya asalnya dari mana, terus kenapa kok jauh-jauh dari Ya waktu itu aku tanya situ. kamu kayak gitu, terus Ya, terus apa? Saya bilang kalau saya tuh kesini untuk nyari kerja. Terus saya ditanya, jadi waktu masalahnya apa? aku wawancara kamu waktu Ya, itu kamu mulai tergerak hati kamu untuk untuk apa? Untuk berniat ingin berubah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi gini teman-teman, waktu dia datang ke tempatku, aku tanyai tentang masa lalu dia yang kenapa dia pergi dari rumah dan sebagainya. Terus waktu itu dia sama cowoknya bener-bener bilang kalau Mbak, aku pengen tobat, tolong dituntun, diarahkan. Jadi selama ini di dalam bacaan sholat pun kamu nggak hafal ya, nggak tahu sama sekali ya bacaan sholat. Nggak tahu sama sekali ya bacaan sholat. Aku tebakin nggak ada satupun yang tahu, bahkan dia itidah itu apa, basmalah itu apa, itu sama sekali dia nggak tahu, nggak paham sama sekali. Terus aku tanya hafal huruf hijaiyah nggak hafal, huruf ba aja dia sama sekali nggak tahu ya. Iya. Jadi benar-benar nggak tahu. Sampai akhirnya saya bilang ke dia, niat nggak sih benar-benar untuk bertobat? Dan jawabannya, insya Allah Mbak, saya niat dan saya ingin paling nggak bertobat dengan masa lalu saya. Betul kayak gitu ya? Iya, benar. Oke. Setelah semua kejadian, dari yang awalnya pertama kamu itu hamil, nggak ada yang tanggung jawab di usia muda. Iya. Terus kamu berani sama orang tua kamu, ya kan? Setiap hari kalau dia cerita, jadi itu dia sering banget ngelawan. Kalau dimarahin orang tua satu kata, dia jawabnya bisa 10 kata. Betul kayak gitu ya. Jadi apalagi itu sama ibunya sendiri. Terus habis itu setelah ngairin, dia tinggalkan anaknya ke orang tuanya. Jadi ya selama ini yang ngurus orang tua ya. Iya. Dia malah pergi ke jalanan lagi. Dan ketika di jalanan itu dia berkumpul dengan anak-anak jalan ya, akhirnya dia jadi sering dipakai gonta-ganti sama cowok kayak gitu. Akhirnya dia kena penyakit kelamin, yaitu ada bakteri juga jamur di kelaminnya dia. Dan untung aja nggak terlambat, karena dokter bilang kalau sampai itu terlambat, itu dia ularnya udah ke AIDS kayak gitu kan. Iya. Tapi itu belum cukup untuk menyadarkan dia, sampai akhirnya lagi dan lagi dia tetap kembali ke jalanan, tetap pacaran dan tetap berzina. Iya. Betul kayak gitu. Dan sekarang kejadian yang pertama terulang lagi, dia Saya hamil lagi ya hamil sekarang. lagi. Nah, sekarang dia hamil lagi sama cowok yang sekarang itu. Iya. Sampai orang tuamu tahu kalau kamu hamil untuk sekarang, Tahu. yang kedua ini. Iya. Dan dia bilang sama saya, karena orang tuanya nggak setuju dia mendapatkan cowok yang ini, artinya kamu pergi sama cowok kamu itu ya. Iya. Ya. Sekarang kalau dari aku, apa yang kamu ceritain, ya pastinya mungkin orang tua kamu melihat basic dari si cowok kali ya, gitu loh. Dan orang tua kamu pasti juga kenapa sih Nina nggak sadar kayak gitu kan? Kamu selalu cari lelaki yang ibaratnya kurang lebihnya seperti itulah, kayak gitu kan. Paling nggak kan harus ada pekerjaan, ada mapannya, gitu. Tapi justru kamu ketika orang tua kamu ngelarang, justru kamu balik marah dan kamu pergi dari rumah. Iya. Ya. Dan hidup nggak tahu harus kayak apa. Ya untungnya aja, alhamdulillah, ketika dia jalan, dia berdoa, ya Allah aku ingin tobat, ya Allah tunjukkan aku yang jalan benar, kamu diarahin ke aku. Iya. Kayak gitu kan. Lah, intinya pada artinya sekarang kamu itu kan dapat sedikit hidayah atau petunjuk. Ya kan? Kamu dapat sedikit hidayah atau petunjuk.
yang terpenting itu kamu bisa istiqomah nggak di jalannya itu, kan gitu. Kalau beberapa hari ini ya teman-teman, emang sih dia semangat banget sampai sekarang. Alhamdulillah semua doa sholat dia udah hafal, dari itidah, dari ruku, semuanya dia udah bisa. Bersyukur kan, alhamdulillah dia udah bisa. Terus sekarang sholatnya juga udah rajin. Ya kita doakan aja istiqomah ya, semoga ya. Jadi bukan hanya tobat cabe, hari ini tobat, besok lagi kayak gitu kan. Terus apa sih? Kalau sekarang kamu balik ke orang tua kamu ketemu lagi sama orang tua, apa yang ingin kamu ucapkan ke mereka? Saya ingin meminta maaf kepada orang tua. Minta maaf. Terus ingin mengurus anak saya lagi. Enak, saya pengen ngurus lagi ya. Iya. Terutama kalau udah ibu, apa yang ingin kamu ucapkan ke ibu kamu? Setelah dari semuanya kamu berani sama dia, kamu berniaya, kamu berhargalah sama dia. Pengen gak sih cium kakinya, minta maaf, meluk, nangis? Pengen banget. Pengen ya? Iya. Masih pengen dikasih kesempatan untuk itu, ketemu sama ibu. Iya. Dan habis itu ngulangin lagi nggak? Untuk itu saya udah nggak mau lagi terjerumus ke hal yang sama. Yang gitu. Terus mungkin pesan-pesan kamu untuk teman-teman di luar sana, mungkin yang mengalami kehidupan yang dulu kamu alamin kayak gitu, pesan kamu apa? Maksud tentang seks bebas, tentang pergaulan bebas, itu pesan-pesan kamu buat mereka apa? Untuk teman-teman yang di luar sana yang masih remaja seperti saya, jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan waktu, kesempatan cuman datang satu kali, nggak akan datang dua kali. Jadi perbanyaklah untuk menunaikan sholat 5 waktu, dan jadilah orang yang baik, dan jangan seperti saya yang udah terlalu banyak dosa sama orang tua. Dan janganlah berani sama orang tua, apalagi mentak-mentak sama orang tua untuk hal yang nggak bermanfaat. Oke. Itu ya pesannya ya. Jadi kalau hal yang dapat aku ambil dari kisah kamu, satu, jadi orang tua itu emang bukan hal yang mudah, ya kan? Terkadang gini, orang tua keras sedikit, anak menyalahartikan. Dalam arti kalau dihalusin, kadang anak ngelunjak. Tapi kalau dikerasin sedikit, justru mereka marah, mereka berontak. Iya. Jadi emang jadi orang tua itu sesuatu hal yang sangat sulit, gitu kan. Terus kamu sebagai anak sebisa mungkin, apalagi kan kondisi ekonomi orang tua kamu kayak gitu, ya kan, kondisi orang tua kamu kayak gitu, paling nggak bantulah dulu mereka sebisa kamu, ya kan, sebisa kamu untuk membantu mereka secara ekonomi, meringankan beban mereka. Kalau belum bisa membayarkan penuh apa segala macam, paling nggak ya membantu dalam masalah ekonomi, kan kayak gitu kan. Terus sekali lagi saya bilang bahwa pergaulan di luar itu sangat mempengaruhi. Di rumah orang tua, saya yakin orang tuamu dulu juga ngasih agama yang baik sama kamu. Iya, tapi jarang orang tua menasihati secara agama. Oh, jadi emang orang tuamu juga jarang ya ngasih orang pendidikan secara agama kayak gitu ya.
Jadi hikmah yang saya ambil petik di sini bahwa sebagai orang tua, ketika kita menerima seorang anak, kewajiban kita bukan hanya untuk menafkahi, terus menyekolahkan. Mungkin kebanyakan orang tua seperti itu. Justru pendidikan agama sejak dini yang benar-benar kita harus terapkan. Karena gini, kadang orang tua yang ngasih pendidikan agama sejak dini aja, ketika di luar kena pergaulan, itu biasanya bisa luput. Iya kan? Tapi paling enggak, seluput-luputnya kalau ada pegangan agama, dia akan cepat balik. Ada kemungkinan untuk dia balik lagi daripada dari kecil dia sama sekali enggak ada ilmu tentang agama. Dan ibu, apalagi ibu itu kan madrasah pertama. Madrasah pertama untuk anak-anaknya. Pertama kali seorang anak mengenal Tuhannya itu juga melalui ibu. Lah, sebagai anak pun juga kayak gitu, iya kan? Maksudnya seburuk-buruknya orang tua atau mungkin orang tua yang cerewet, orang tua kayak gitu, ya kita berpikir positif aja bahwa oh ini orang tuaku cerewet untuk kebaikanku. Mungkin cara mereka kadang gini, orang tua yang udah kena kembit ekonomi itu kan pikirannya kacau gitu loh. Dia nggak bisa pikir tenang, pada akhirnya ketika nasihati atau apa isinya ngomel doang. Itu yang bikin anak mungkin nggak betah juga. Terus akhirnya ini apa sih ibuku nih tiap hari ngomel kayak gitu ya. Sebagai anak kan maklumi, oh iya mungkin ibuku karena udah capek nih tadi kerja ngurus adikku, bapakku udah capek cari kerja di luar, tapi kebutuhan belum terpenuhi, anak 3 apa segala macam, yang mungkin menjadikan mereka emosi, kan kayak gitu kan. Jadi sebagai anak kan kita juga bisa memaklumi apa segala macam, jangan jadikan bahwa orang tua gini nggak sayang sama aku, terlalu cewek gini apa segala macam, menjadikan kalian lebih nyaman di luar, akhirnya bergaul seperti itu. Dan poin 2 yang dapat aku ambil, bahwa selain berzina itu dosa, sekarang wanita itu kan harus menjaga mahkotanya, ya kan? Tapi emang banyak di luar sana mungkin udah tercemplung ke situ ya, apalagi dengan pengalaman dia yang digilir gonta-ganti, yang dipakai sini pakai sana sampai 10 orang, akhirnya itu menjadikan suatu penyakit, ya. Nah, itulah bukti bahwa berzina itu udah berdosa, udah dosanya besar. Ditambah risiko, kalau kita oke lah kita nggak mikir dosa, paling nggak kita pikir risiko di dunia itu ya pasti penyakit itu, kan kayak gitu kan. Itu risiko yang harus kita tanggung. Mungkin itu bisa dibilang kalau dari sisi agama ya itu hukuman dari Allah, kan kayak gitu kan. Jadi pikiran lagi lah untuk kita itu seks bebas, apalagi kita bergonta-ganti pasangan. Ini bukti nyata bahwa bergonta-ganti pasangan sampai beberapa orang itu langsung kena penyakit. Alhamdulillahnya dia nggak sampai terkena HIV, ya kan? Ya. Coba diterus-terusin, mungkin pada akhirnya kan kena kayak gitu kan. Jadi bener-bener apa yang kamu ambil, apalagi aku juga punya anak perempuan, mungkin seadik kamu juga kan. Saya sendiri aja juga kadang bingung jadi orang tua yang seperti apa, apalagi di zaman seperti ini, ya kan. Orang itu lebih, entah siapapun, entah anak, entah orang tua, sekarang itu lebih nyaman dengan namanya HP kan. Iya. Gitu loh. Mereka lebih nyaman dengan HP daripada sekarang duduk ngobrol, mereka lebih nyamanan mainan HP kayak gitu. Makin sulit jadi orang tua gitu loh, makin serba salah, harus gimana ini kayak gitu. Sedangkan saya juga terbatas, harus cari uang buat mereka gitu. Jadi emang sulit, emang sangat sulit. Jadi emang harus pengertian untuk dua-duanya, antara orang tua sama anak itu emang harus harus sama-sama tahu posisinya, harus sama introspeksi diri biar hubungan antara orang tua sama anak itu bisa jalan, kan kayak gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, semoga wawancara saya sama narasumber saya kali ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua, bahwa satu, janganlah pernah durhaka sama orang tua. Pada akibatnya kita juga akan terjerumus sendiri, apalagi seorang ibu.
sejahat-jahatnya atau segalak-galaknya ibu, yakinlah bahwa yang mereka lakukan itu untuk kebaikan anaknya. Mungkin dengan cara yang salah. Dengan cara bukan merangkul atau menasihati, tapi sering ngomel-ngomel ya, bahkan sering main tangan kan kalau nasihati dia kayak gitu. Yang kedua, bahwa pergaulan di luar itu pengaruhnya lebih besar. Lebih besar, dan ini hasil dari pergaulan yang di luar kayak tadi. Yang ketiga, pikirin lagi deh untuk kita melakukan hubungan di luar nikah, apalagi bergonta-ganti pasangan, apalagi kalau itu dilakukan dengan bebas, dengan perasaan cinta, ya kan? Iya. Karena cinta, karena suka atau apa, please pikir lagi. Yang terpenting kalau kalian nggak mau mikirin tentang dosa, pikirin tentang efek dari penyakitnya. Dan sekali lagi, apalagi sekarang kan zamannya kayak gini ya, udah kayak gini, udah banyak penyakit, apa-apa jadi penyakit. Hal yang paling kita perlukan adalah mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Terus bertegang pada iman, ya kan? Dan sekarang kayak kamu ini bersyukur banget, karena jika kamu bisa menerima bahwa ini petunjuk sama Allah, ya kan? Kamu dikasih hidayah, setitik hidayah, tinggal gimana kamu membuka hidayah itu semakin lebar apa enggak. Karena kamu jauh beruntung dari aku. Kamu dikasih hidayah, pintu tobatan saat kamu umur 20. Aku 30 tahun lebih loh. 30 tahun lebih aku baru dikasih hidayah. Makanya aku sangat-sangat berharap bahwa kesempatan kamu dapat seperti ini tuh gak akan datang 2 kali. Kalau sampai nanti kamu balik lagi, Allah murka, tiba-tiba Allah cabut nyawa kamu, gimana? Apa kamu gak menyesal? Padahal kamu sudah dikasih sebesar ini loh. Kemarin kamu juga udah bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa, baiknya bantu kamu sama cowok kamu, ya kan? Iya. Bener-bener kamu itu harus bersyukur ya. Kamu harus benar-benar membuka pintu hidayah kamu ini untuk lebih besar. Allah bukakan lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Hari ini kamu belajar sholat. Kemarin kamu belajar sholat, kamu udah tahu 5 waktu. Besok kamu belajar puasa, besok lagi belajar ngaji. Jadi kamu sendiri yang bisa membuka. Allah ngasih sedikit, kamu mau buka atau kamu mau menutupnya, pintu itu tergantung kamunya. Paham? Paham. Kita doain ya teman-teman, semoga dia istiqomah, semoga dia bisa kumpul lagi sama orang tuanya, semoga orang tuanya bisa memaafkan dia, terus dia bisa berkumpul lagi sama anaknya, dan doakan semua anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Itu ya? Iya. Oke. Dan baik teman-teman, semoga apa yang tadi wawancara aku sama dia ini bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman, diambil hikmahnya, dipetik pelajarannya, dan semoga kita semua diberikan hidayah sama Allah untuk bisa bertobat secepat-cepatnya ya. Mungkin di luar sana masih banyak yang bermaksiat atau apa. Semoga kita doakan dikasih hidayah sama kayak kamu ya, dibukakan pintu tobatnya sebelum ajal menjemput ya. Baik, sekali lagi terima kasih ya udah mau jadi narasumber di acara Yuk Hijrah Bersama Widya. Baik teman-teman, sekian dulu episode kali ini. Kalau ada kata-kata atau perbuatan atau bicara kita yang tidak enak atau tidak berkenan di hati, saya minta maaf dari dalam hati ya. Dan sekali lagi semoga wawancara kita kali ini bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman. Baik, sampai ketemu lagi di episode-episode sebelumnya dengan narasumber-narasumber yang lain, dengan kisah-kisah mereka yang patut kita ambil pelajaran. Untuk itu, saya Widya Usmani undur diri dulu dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.